Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project dari course Desain dan Pusat Arsitektur Data. Dan untuk topiknya kali ini adalah Implementation of Monitoring and Observability in Backend Application using OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus, and Grafana. Untuk studi kasusnya adalah Cloud-based Quran Reading Tracker App. Tujuan dari video ini adalah untuk final exam dari course Pusat dan Arsitektur Data. Dan untuk kontennya, yang pertama ada introduction, background, problem, monitoring and observability, goal, system architecture, security design, architecture, demonstration, conclusion, and closing. Dan oke, perkenalkan dulu, nama saya Hildan Kusautomo, NIM 2202022636 dari program studi ilmu komputer. Oke, masuk ke background. Sebenarnya kita Daily Quran is an app for building consistency in reading the Quran using gamification. Jadi Daily Quran ini adalah aplikasi untuk tracking kita membaca Quran dengan model gamification, layaknya contohnya seperti aplikasi bahasa yaitu Duolingo itu. Dan sebagai contoh, misalkan aplikasi ini adalah digunakan setiap hari oleh banyak user. Nah, ketika terjadi sebuah downtime, itu bakalan berdampak di sisi aplikasi, di sisi bisnis dan sebagainya macamnya. Nah, masalah itu juga bakalan terjadi nggak di hanya aplikasi yang tadi saya bikin, tapi semua aplikasi pasti sama. Oleh karena itu, reliability itu adalah salah satu syarat utama untuk kelangsungan dari aplikasi tersebut. Maka dari itu kita harus tahu gimana cara meminimalisir hal tersebut terjadi. Dan masalahnya adalah ketika when an error occurs, it is difficult to know where the problem lies. Dan yang kedua adalah logs alone are not enough to see the request flow, and the three is without proper monitoring, system disruption are often detected too late. Jadi yang pertama itu adalah ketika sistem kita error, itu akan sulit di mana masalah itu terjadi. Oleh karena itu kita butuh sebuah sistem monitoring dan observability untuk menyelesaikan atau meminimalisir hal-hal kayak downtime, error, dan sebagainya macamnya. Yang kedua adalah logs itu menurut saya informatif, cuma dengan kita melihat request flow-nya itu belum cukup untuk cari root cause masalah dari aplikasi yang kita bikin atau yang udah jalan. Oleh karena itu ya butuh monitoring dan observability lagi-lagi. Dan yang ketiga adalah tanpa adanya monitoring yang proper, sistem disruption, sistem akan lambat untuk mendeteksi di mana masalah itu terjadi. Makanya monitoring and observability itu dibutuhkan. Oke, lanjut. Oke, kita overview dulu kenapa itu observability. Yang pertama adalah modern cloud are distributed and asynchronous. Yang kedua, monitoring like CPU, RAM, uptime, dan lain-lain itu belum cukup. Dan yang ketiga adalah failure often happen across services, not in one component. Dan sehingga dari 3 poin ini kita butuh visibilitas buat ngetahu apa sih yang terjadi di dalam sebuah sistem yang kita buat. Oleh karena itu, monitoring itu menjawab kenapa sistemnya down atau error atau yang macam-macam lain, dan observability itu menjawab mengapa itu bisa error. Dan dengan logs, metrics, dan trace, sistem itu bisa dianalisa dari akhir sampai akhir, dari awal sampai akhir kayak gitu. Oke,
Untuk solusinya adalah kita pakai tools yang udah apa ya, yang tersedia, yang banyak dipakai di skala production grade enterprise. Yang pertama itu OpenTelemetry, Prometheus, Jaeger, Grafana. Jadi untuk OpenTelemetry itu adalah sebuah tools atau ya tools untuk menginstrumentasi software yang kita buat. Jadi dia itu mengkoleksi atau mengumpulkan matrix, logs, dan distributed trace. Dan dia itu sifatnya vendor netral alias agnostik. Jadi ya nantinya OpenTelemetry ini support ke berbagai macam vendornya kayak Prometheus. Tadi aku baca ada Datadog kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf koreksi. Dan OpenTelemetry itu menyediakan visibilitas yang konsisten di setiap services. Dan yang kedua adalah Jaeger, ini untuk tracing dan analisis. Jadi kita bisa melihat visual end to end dari flow requestnya. Misalkan login manggil nge-call SQL query ke database, select username password from user. Terus setelah itu ngolah apa lagi, mungkin nge-encrypt dari hashing, decrypt, mungkin decrypt MD5 lah atau macamnya itu. Nah setelah itu ya nanti dari proses eksekusi itu kelihatan flow dari requestnya, kayak timenya berapa, lalu ada apa aja di dalamnya, dan ya nanti kita coba lihat. Yang keempat adalah Prometheus. Ini time series matrix database, ya fungsinya buat nyimpen matrix ya. Kenapa pakai Prometheus? Karena Prometheus ini fokusnya memang sebaca saya itu di data dengan timestamp, karena log itu kan identik dengan timestamp. Jadi Prometheus ini cocok buat nyimpen data matrix. Dan dia tuh mengkoleksi atau mengumpulkan request rate, error rate, latency, resource usage, dan macam-macamnya lain. Dan yang terakhir itu kita pakai Grafana. Nah, Grafana ini buat memvisualisasikan sebuah matrix dari Prometheus tadi. Jadi kita bisa bikin sebuah real time dashboard, dan kita juga bisa melihat history dari performance dari aplikasi yang kita buat. Dan Grafana ini juga tujuannya buat mempermudah kita buat dapetin insight dari operasional sistem yang kita bikin. Oke, lanjut. Nah, jadi gimana cara kerja mereka? Kalau tadi kan ada 4 tools, gimana cara kerja mereka? Nah, yang pertama itu aplikasi itu diinstrumentasi dengan OpenTelemetry, dan OpenTelemetry itu nanti ada proses untuk mengekspor matrix ke Prometheus dan mengekspor trace ke Jaeger. Dan dari situ engineer itu bisa detect anomali dengan lebih cepat menggunakan data dari matrix tersebut. Dan kita juga bisa tracing di mana sih yang bikin gagal, service mana yang bikin gagal, misalkan user mau login gagal gitu. Nah, itu bisa kelihatan. Dan yang terakhir itu masalah debug di production itu bisa selesai cepet. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, goal dari implementasi ini adalah yang pertama visible, yang kedua responsive, yang ketiga reliable. Jadi visible itu kita dari implementasi tadi itu bisa menyediakan visibilitas ke aplikasi backend kita tadi yang kita buat. Yang kedua itu kita bisa lebih cepat buat deteksi dan troubleshoot mana bagian yang error dan macam-macamnya itu. Dan yang ketiga itu mengimprove reliabilitas serta maintenance dari sistem cloud kita itu. Oke, ini adalah salah satu maaf sebentar. Oke,
Ini adalah salah satu, bukan salah satu, tapi ini arsitektur sistem yang kita bangun. Kita pakai beberapa kontainer, ada banyak kontainer. Jadi, oke, sebentar. Jadi untuk flow-nya, yang pertama user itu melakukan HTTP request. Oh ya, sebelumnya mungkin saya akan bakalan jelasin satu persatu kayak beberapa hal yang ada di sini. Oke, yang pertama kita di sini pakai traffic sebagai reverse proxy. Jadi nantinya dia yang ngerouting dan ngarahin request user itu ke tempat yang tepat. Nah, oke, dari flow pertama itu user masuk ke traffic dia bakal ngarahin sebenarnya user ini mau kemana sih, apakah dia mau ngakses ke API-nya langsung, hit langsung, atau dia mau ngakses lewat front end. Nah, itu tugasnya dari traffic. Dari user, dia melakukan HTTPS request ke traffic dia meneruskan ke front end, misalkan karena kita nantinya ngakses dashboard, ngakses ke front end. Nah, front end nanti bakal API calls kayak API calls misal mau login, misal case-nya mau login, lalu si front end request login, username password dikirim ke backend melakukan SQL queries kayak select username password from user, lalu dia ngebalikin dan ada processing untuk validasi segala macamnya di backend, lalu backend nanti bakal ngelemparin data ke front end. Nah, untuk yang Supabase Object Storage ini adalah fungsinya untuk, karena di sini cache-nya nanti akan nyimpen audio recording, kita perlu object storage untuk menyimpan file tersebut. Makanya kita perlu yang namanya Supabase Object Storage. Oke, udah sampai situ ya. Selanjutnya untuk yang tracingnya, yang ketika nanti misalkan tadi login tadi nanti akan dipasang suatu bisa dibilang span untuk nandain bahwa user ini udah lewat ini loh. Nah, dia bakalan ngelogging span tersebut. OpenTelemetry bakalan ngelogging span tersebut, lalu dia ngasih data logging itu ke Jagger Tracing. Lalu dia juga ngekspor matrix ke Prometheus. Setelah itu divisualisasikan di Grafana. Ya, kurang lebih untuk flow-nya seperti itu. Jadi user, traffic, lalu ke front end, back end manggil API, manggil query. Lalu misalkan ada case mau simpan data audio, dia nge-store ke Supabase Object, balik lagi. Lalu dia juga ngelogging dari apa yang flow yang user lakukan, ya seperti itu kurang lebih. Oke, sebentar. Oke, untuk security desainnya gimana sih? Nah, untuk yang dari sisi aplikasi dan infrastructure, di sini kita implementasi dari infrastrukturnya dulu, kita implementasi traffic yang gimana dia itu secara native support bukan kurang lebih ya, dia support SSL, dan dia itu otomatis memperbarui SSL tersebut sebelum 30 hari. Itu tadi saya baru baca di dokumentasi dari traffic. Jadi sebelum 30 hari dia bakalan ngelakuin renew SSL, sehingga untuk masalah SSL udah aman sama traffic. Yang kedua adalah di sini implementasi di sisi backendnya kita pakai JWT, JSON Web Token, dengan mekanisme refresh token, dan juga untuk passwordnya kita pakai Argon 2 untuk itu adalah hashing. Dan untuk endpointnya, di setiap endpoint kita, mohon maaf, saya implementasi role based access control. Jadi user role apa aja yang boleh ngakses resource yang ada di aplikasi. Nah, untuk dari sisi networknya, di sini saya ngeset di Docker Compose-nya itu dia terisolasi, jadi
satu kesatuan cloud system yang tadi kita buat itu terisolasi dari jaringan luar. Jadi yang hanya bisa akses ya di dalam satu jaringan itu sendiri. Ya mungkin itu ya dari sisi desain security-nya gimana. Oke, untuk demonstrasi mungkin di sini langsung aja. Oke. Mungkin yang pertama adalah gimana caranya si OpenTelemetry itu dapat dapat tracing sama matrix tadi. Kita punya satu file yang namanya instrumentation.ts yang dimana ini semuanya adalah ya untuk instrumentasi. Jadi yang pertama kita ngedefine exporternya atau kita mau ngekspor matrix itu kemana. Nah di sini aku pakai ya tadi Prometheus di ekspor portnya diekspos di 9464, lalu endpointnya matrix, lalu ini resource ini buat pengenal di ketika nanti kita tracing di Jagger, jadi namanya Quran Hono API, lalu OTL atau LP trace-nya ke Jagger dengan port 4317 ya. Lalu untuk beberapa opsi kayak instrumentation file system, kalau nggak salah ini file system, DNSNet, HTTP, untuk yang tiga ini kita disable dengan ya kita disable, dan yang kita aktifkan cuman instrumentation HTTP yang dimana kita ngecualiin kayak health check, favicon, static. Dan kita juga punya satu file lagi yang namanya itu telemetry.ts yang dimana di sini isinya abstraksi fungsi untuk ngedapetin si data matrix dan untuk acuan data untuk tracingnya itu tadi. Ada beberapa function. Yang pertama kita nge-get tracing tadi dari yang sebelumnya, lalu with trace ini buat abstraksi dia mau ngapain, atributnya apa ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini jadi nanti di with HTTP trace ini itu bakalan masukin dia itu sebenarnya ngelakuin apa, lalu metodnya apa. Metode di sini maksudnya adalah metode kayak post, get, HTTP method, post, get, put, delete dan macamnya. Lalu untuk endpoint yang dioperasikan itu di mana, dan service name-nya static Quran API. Dan untuk create function with dbtrace di sini operasinya create ya basic CRUD, create, read, update, delete dan list. Ya kita juga nangkap juga nama tabelnya itu apa, lalu ID mana yang bersangkutan yang melakukan operasi tersebut. Ini yang file trace itu operasinya upload, download atau delete sih. Ini case-nya buat yang di upload dan upload recording tadi. Nah ini add event, set span attribute, nambahin event atau kejadian itu ngapain. Lalu set span attribute ini nandain lokasinya lah, mana di kejadiannya itu di mana kayak gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah ya. Soal lebihnya nanti bakalan source code-nya nanti bakalan di-share di deskripsi. Nah, oke. Tadi kan kita udah bikin 2 file tadi. Nah, kita masuk ke main. Jadi yang tadi itu tadi kan kita ngekspor konstan SDK. Nah, SDK ini kondisinya kalau misalkan cuman bikin file lagi ini open instrumentasinya nggak jalan karena itu belum di register. Nah, makanya kita perlu register di entry point-nya yaitu main.ts. Oke. Ya, kita panggil method start ya udah jalan.
berarti instrumentasinya udah jalan. Seperti itu. Nah, untuk contoh implementasi di salah satu endpoint, contohnya adalah di authentication. Jadi di sini itu ada, sebentar. Oke, contohnya di function login. Jadi tadi kita kan punya function with HTTP trace. Jadi di sini kita bisa nandain ini sebenarnya lagi ngapain, metodenya apa, lalu endpointnya mana, lalu kita bisa nambahin event, berarti oh ini loginnya start, username-nya siapa. Lalu setelah itu misalkan usernya gagal, nah kita tambahin event lagi nih, berarti si user ini gagal, alasannya apa, lalu siapa yang gagal itu. Nah selanjutnya ya bersama kayak tadi. Lalu kita juga maksudnya saya juga nambahin with db trace yang fungsinya buat tracing operasi database apa yang dilakukan, biar nanti di Jaeger kita bisa lihat oh ini dia lagi eksekusi ini bla 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 macam-macamnya gitu. Event oke, kurang lebihnya untuk implementasi dari instrumentasi tadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke di platform Jaeger untuk melihat tracing matrixnya. Oke, sebelum kita melakukan itu sebaiknya sebentar. Oke. Contohnya ya, kita mau melakukan login. Misalkan gagal, dia error, lalu kita coba cek find trace. Nah, lalu 324 tadi kan 324 ya. Oke, kita coba klik salah satu dan ya di sini kelihatan jadi dia ngelakuin apa, dia database-nya ngeksekusi apa, jadi kelihatan. Dan juga di sini kita bisa ngelihat milisecond-nya atau waktu eksekusi itu terjadi. Makanya dari itu tracing itu penting di aplikasi. Nah, ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kelihatan dia mengoperasikan apa, sistemnya apa, tabelnya apa. Yang tadi ini adalah data yang dihasilkan dari function yang tadi kita buat dan kita terapin di authentication controller. Jadi dalam satu waktu itu dia kelihatan seberapa lama eksekusi itu terjadi. Oke, sekarang kita coba login dengan akun dengan benar. Oke, ini contohnya. Jadi nanti kalau misalkan coba kita kembali lagi. Oke, yang terakhir itu sebentar post. Oke, ini adalah yang terakhir tadi kita setelah login berhasil. Jadi ya kelihatan semua. Jadi dia ngebaca autentikasi, lalu melakukan update autentikasi dan macam-macamnya. Jadi ini tools keren. Oke, sekarang kita coba ini kan tadi kondisi cache-nya adalah sukses. Gimana kalau kondisinya itu error? Nah, jadi sebenarnya aplikasi ini udah lama gak dipakai. Jadi dia itu karena pakai Supabase Object. Jadi Supabase Object itu ketika ada kurang tahu berapa intervalnya, tapi ketika dia nggak diakses dalam jangka waktu tertentu, dia bakalan jadi proyeksi di Supabase-nya itu bakalan disuspend. Nah, cache-nya ini adalah cache dari aplikasi ini saat ini adalah kebetulan itu disuspend. Jadi nanti itu kebetulan banget kita bisa manfaatkan itu. Oke, jadi yang terkena dampak itu di bagian audio recording karena dia kan interaksi sama Supabase Object Storage. Kita ambil contoh misalkan mau record sebentar. Contohnya Al-Fatihah. Lalu kita coba start recording. Tes halo 1 2 3, halo submit dan dia error.
Nah sekarang karena dia error, kita coba cek di Jaggernya. Find trace. Nah di sini ada merah, itu tanda dari ada salah satu endpoint kita yang bermasalah. Nah itu gunanya tracing tadi. Kita bisa cek tracing tadi, jadi kelihatan tuh di mana letak yang bermasalah. Karena oke, kita coba trace satu-satu ya. Jadi dia pertama ngepost, dia ngelakuin upload. Nah dia di lognya start, ngecek dulu usernya authenticate atau enggak, di parse dulu, dan terakhir itu error. Nah selanjutnya di read user nggak ada. Nah tapi di file upload ini kita coba cek log. Nah ini kelihatan, jadi errornya itu langsung kelihatan, dimana dia ngasih tahu bahwa oh error upload file dan macam-macamnya. Nah ini salah satu keuntungan dari dari yang tadi kita implementasikan. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ini emang terbaik. Nah sampai di sini dia ngepost. Nah dia error karena memang Supabase-ku itu kebetulan nggak aktif. Jadi ya itu yang tools yang pertama kita pakai. Yang kedua adalah Prometheus. Jadi Prometheus ini itu fungsinya ya tadi lah nyimpen matrix. Contohnya kalau misalkan mau cek HTTP duration sum execute, jadi kelihatan semua apa yang terjadi di dalamnya, kayak 401, 404, 200 dan macam-macamnya. Dan yang terakhir itu Grafana. Sebenarnya belum fix banget, tapi paling nggak kita bisa ngelihat dari sini. Ini salah satu insight yang saya buat. Jadi kita bisa refresh. Nah jadi kita dari data matrix itu dikonsumsi sama si Grafana. Jadi bisa kelihatan kayak ini contohnya rata-rata duration count-nya, lalu rata-rata bukan rata-rata sih, ini kayaknya bukan, tapi ini intinya seberapa banyak request berdasarkan metode HTTP. Dan ini dari sini kita bisa melihat dapat insight sebenarnya sistem kita ini up nggak sih, atau aman nggak, atau lancar nggak. Nah maka dari itu monitoring and observability itu adalah salah satu hal yang penting dalam kelangsungan sebuah aplikasi. Oke, sekarang balik lagi ke PPT. Oke, karena tadi kita udah demonstrasiin beberapa hal dari mulai sistem architecture dan sampai implementasinya gimana. Kesimpulannya adalah, jadi di project kali ini monitoring dan observability-nya itu sukses diimplementasikan, dan sekarang sistem itu lebih transparan, kontrol, dan lebih mudah di maintenance. Dan yang terakhir adalah approach ini menurut saya sendiri itu relevan buat diimplementasikan di small to large scale cloud application. Jadi ini jadi suatu hal yang penting di dalam ketika kita aplikasi kita udah di production. Jadi mungkin itu aja ya dari presentasi kali ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, feel free komen di feel free untuk kontak aja atau komen. Jadi terima kasih atas segalanya, dan juga jika ada miskonsepsi dari saya sendiri mohon dibantu diluruskan karena saya masih belajar juga, jadi ya saling belajar. Oke, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.